Selamat pagi, Dokter Andika Raspati. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah sehat. Selamat pagi, Dokter Ricky, semuanya rekan-rekan Pertamina. Semangat pagi. Oke, terima kasih dok. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh dokter. Buat Bapak Ibu yang belum mengenal beliau, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya menyampaikan kurikulum kita narasumber Dr. Andika Raspati SPKO. Dr. Andika Raspati SPKO menyelesaikan studi kedokterannya di Universitas Padjadjaran Bandung di tahun 2012, lalu menyelesaikan pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga di Universitas Indonesia di tahun 2019, dan saat ini Dr. Andika cukup aktif di KONI DKI, lalu menjadi dokter di Timnas Sepeda Indonesia, dan beliau juga praktek di Sentra Peningkatan Performa Olahraga Indonesia, dan terakhir beliau juga praktek di Rumah Sakit Bethesda Jalan Serpong, Tangerang. Dan dokter, mohon izin sebelum memaparkan materi, bahwa pemaparan materi akan berlangsung lebih kurang 45 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 45 menit. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir pada webinar kali ini, sambil menyimak pemaparan materi dari Dr. Andika, juga dapat melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia, dan mohon sekali lagi untuk menyertakan nama dan asal institusi perusahaan. Baik, Dr. Andika, waktu kami persilakan untuk pemaparan materi, dok. Baik, terima kasih Dr. Ricky, dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Pertamina semuanya yang terhormat. Jadi saya memang ditugaskan untuk menyampaikan bagaimana sih sebenarnya olahraga yang baik untuk jantung. Meskipun setelah kita ngomongin ini nih, setelah kita mulai ngebahas, mungkin teman-teman akan sedikit lebih paham bahwa ternyata yang benar bukan soal olahraga sebenarnya. Nanti kita bagaimana bahasnya, nanti akan tahu. Ayo kita mulai. Oke, Mas. Oke, siap. Ya, slide. Ya, ini tadi sudah dikenalkan dengan Dr. Ricky ya, terima kasih. Langsung skip aja slide. Oke, jadi memang kalau kita bicara penelitian, dikatakan bahwa yang namanya aktivitas fisik itu bisa dikatakan meningkatkan panjangnya usia gitu ya. Meskipun usia di tangan Tuhan ya, tapi kita bicaranya penelitian nih, orang yang lebih aktif bergerak, yang lebih aktif physical activity-nya atau aktif fisiknya, itu dia lebih panjang umur, katanya begitu. Sebenarnya itu lebih karena memang lebih aman atau lebih rendah resikonya untuk seseorang yang aktif mengalami berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung. Dan ini pun juga sudah pastikan gitu ya, sudah diteliti lebih lanjut, dan memang ternyata terbukti olahraga itu sudah dapat dikatakan atau tadi latihan fisik, olahraga atau physical activity itu sudah dianggap suatu upaya pencegahan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ricky, pencegahan penyakit jantung terutama. Next. Dan bahkan kalau kita bicara orang yang lebih bugar jantungnya, ini kita bicaranya fitness ya, kebugaran, bukan lagi kesehatan. Orang kalau misalnya bugar jantungnya ya, jadi yang nggak gampang ngos-ngosan gitu kan, yang misalnya naik turun tangga tuh masih santai gitu ya. Ada kan orang yang naik tangga baru 2 lantai udah ngos-ngosan, udah mesti break dulu di tengah-tengah, mesti half time dulu gitu kan. Nah, tapi ada juga orang yang bisa naik tangga nggak ngos-ngosan, biasa aja. Nah, itu artinya fitnessnya bagus. Nah, ternyata ini sudah terbukti bahwa orang yang kebugaran jantung parunya itu baik, yang nggak gampang ngos-ngosan, itu setelah diteliti, diikutin bertahun-tahun, itu lebih sedikit yang kena penyakit jantung, lebih sedikit juga yang kena berbagai macam penyakit lain, seperti misalnya diabetes atau penyakit apapun yang menimbulkan kematian. Makanya kenapa dikatakan orang-orang yang bugar itu lebih panjang umur. Sebaliknya, dikatakan orang yang kebugarannya jelek, yang gampang ngos-ngosan, dikit-dikit capek, dikit-dikit minta istirahat gitu kan, itu ternyata tadi malah lebih gampang tuh kena sakit jantung lah, kena sakit diabetes lah, apapun itu.
Makanya kenapa kita pengennya bugar, nggak cuma sehat. Next. Nah ini ya, bugar panjang umur. Nah, kalau kita bicara sehat sama bugar tuh, emang beda ya dok? Beda. Kalau kita bicara sehat, selama kita nggak ada penyakit, selama kita nggak lagi demam, selama kita nggak lagi batuk pilek, tensi normal, gula normal, semuanya normal, MCU-nya bagus deh, itu sehat hitungannya. Dan untuk hidup sehat, sekedar kita jaga nutrisi yang benar, jaga istirahatnya, hidup bersih, PHBS lah gampangnya gitu ya, insya Allah sehat. Tapi kalau bicara untuk jadi bugar, itu lebih dari itu. Butuh untuk hidup aktif. Karena tadi, orang sehat belum tentu bugar. Yang tadi saya bilang, ada orang yang dia nggak punya penyakit apa-apa, tapi begitu pulang kantor, diajakin anaknya main, udah nggak kuat. Udah, aduh papa udah capek, besok enak gitu. Padahal sebenarnya, ya harusnya kalau orang bugar, dia masih punya energi tuh, untuk pulang main sama anaknya. Gitu. Jadi, kalau kita bicara pengen seperti itu, pengen bugar, kita kudu hidup aktif. Nah, next. Jadi ini kan orang kalau misalnya ke dokter gitu ya, Bu, sering nih, dokter-dokter, mungkin dokter Riki juga mungkin sering menyampaikan gitu kan pada pasien-pasien, pokoknya rajin olahraga ya Bu, contoh gitu kan, mesti rutin olahraga nih. Nah, tapi biasanya nih ibu-ibu suka protes. Dok, saya nih tiap hari nyapu ngepel dok, apa masih harus olahraga dok? Nah, ini kan sekarang suka bingung ya, ini olahraga apa bukan nih nyapu ngepel nih? Ada nggak di Olimpiade gitu ya misalnya, atau di PON cabur mengepel gitu kan, nggak pernah ngeliat ya. Nah, kita bahas nih, next. Nah itu, jadi kalau kita tadi bicara physical activity, aktivitas fisik mesti bagus gitu kan. Apa nih yang namanya physical activity itu apa sebenarnya? Jadi yang disebut dengan physical activity itu pokoknya semua yang bergerak. Semua yang memerlukan energi, semua yang timbul akibat kontraksi otot-otot kita yang memang kelihatan ya, bukan cuma sekedar goyang jempol doang, main HP misalnya. Kayak misalnya nyapu, ngepel, lari, jogging, main tadi Pak A bilang senang main pingpong gitu misalnya ya. Nah itu sebenarnya semua yang bergerak masuknya physical activity. Tapi rupanya ada kelas-kelasnya, ada klasifikasinya beda-beda. Yang pertama adalah non-exercise physical activity atau NEPA. NEPA ini ciri khasnya dia nggak ada strukturnya, nggak baku, nggak ada runutan tahapannya gitu ya, bebas aja, random. Contoh orang nyapu ngepel tadi, nggak ada orang mau nyapu pemanasan dulu gitu, nggak pernah ngeliat saya. Atau orang beres nyuci piring pendinginan, stretching, saya juga nggak pernah ngeliat. Pokoknya suka-suka deh. Nah itu maksudnya NEPA. Nah ada kelas berikutnya latihan fisik. Nah kalau kita bicara latihan fisik ini, dia lebih ada aturannya, lebih ada programnya, lebih di planning, lebih terstruktur. Strukturnya gimana? Ada pemanasannya, ada intinya, ada pendinginannya, ada perencanaannya, ada keterukurannya. Apa yang diukur? Nanti saya bahas habis ini. Contohnya apa? Orang jogging sama sepeda. Orang kalau jogging sama sepeda, itu kan ada patokannya. Nanti patokannya apa aja, habis ini akan saya bahas. Nah, ini tadi saya sempat sampai di awal ya. Kalau kita bicara olahraga, kita bicara sports ya. Itu di Indonesia, sayangnya tuh ya bisa saya katakan sayang ya. Olahraga itu sudah dipakai untuk istilah yang luas sekali maknanya. Padahal kalau kita lihat terminologinya, yang namanya olahraga ditranslate Inggris menjadi sports, ini adalah sesuatu yang sifatnya ada aturan mainnya, kemudian ada gol-golnya, ada skor-skornya, ada kompetisinya, ada perlombaannya, ada yang juara, ada yang nggak juara, dan biasanya bisa dipakai buat komentator. Nah, kalau orang jogging kan nggak ada komentatornya ya. Kalau misalnya saya orang lagi jogging itu dikomentarin sama tetangga biasanya kan. Komentarnya ya kita lihat Bapak Abdul melewati portal, kemudian berbelok ke warung voucher, ya kan kayak gitu nggak seru, siapa yang mau nonton juga. Tapi kalau misalnya kita lihat orang main basket kan seru tuh, komentar ya 3 point apa. Nah itu adalah olahraga, itu sebenarnya olahraga. Dan kenapa sebenarnya untuk jantung ini lebih tepatnya kesehatannya lebih ke arah latihan fisik? Karena kalau kita bicaranya olahraga, itu susah mau matok, susah mau nakar. Contoh, main badminton misalnya. Ini olahraga dong, ada yang menang, ada yang kalah, bisa buat bantaroan ya kan, yang kalah bayar lapangan misalnya contoh kan. Nah, orang kalau main badminton, itu kan tergantung bagaimana lawannya.
tergantung bagaimana kompetisinya, tergantung sekompetitif apa tuh badmintonnya. Contoh, kita lagi main badminton ngelawan juara bertahan kelurahan, itu kan ibaratnya kita disiksa lah, dikerjain, dikocok kalau orang bilang, maju netting mundur bola jauh, maju mundur jatuh kolaps gubrak, udah nggak kuat. Itu berat banget itu effortnya dibandingkan dengan kita bermain sama anak SD yang baru belajar megang raket. Mungkin baru mukul jatuh bolanya, baru mukul lagi nyangkut di net, jadi kita nggak bergerak sama sekali gitu istilahnya. Jadi terlalu luas rentangnya dan kita nggak bisa ngatur seberapa tinggi effortnya. Inilah yang tidak bisa atau sulit didapatkan di olahraga. Beda kalau kita melakukan latihan fisik. Makanya kenapa sebenarnya kalau kita bicara untuk kesehatan jantung, yang lebih utamanya latihan fisik, bukan olahraga. Kalau dari terminologi ya. Nah ini yang kita akan bahas nih. Nah next. Nah tadi kita bicaranya kan barusan juga kita mungkin ada yang bingung. Oke deh dok, kalau gitu saya mau yang bisa lebih santai, nggak seheboh kalau main badminton. Contohnya kayak saya nyapu ngepel di rumah atau nyuci mobil. Nyuci mobil kan capek dok. Apalagi saya tinggal deket pangkalan angkot. Itu biasanya saya nyuciin angkot-angkotnya. Nah itu kan capek ya. Tapi kenapa kalau terbilang itu bukan latihan fisik, bukan exercise? Ini, kalau kita bicara NEPA, kita bicara exercise, itu bedanya adalah ada di soal dosisnya. Jadi yang namanya latihan fisik itu mirip kayak obat, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ada pendosisannya. Orang nih, dokter Riki misalnya, kalau ngasih obat ke pasien, itu kan pasti akan ditentukan. Berapa gramnya, berapa kali sehari, diminumnya setelah apa sebelum makan. Itulah yang membuat suatu hal terdosis. Latihan fisik juga sama, perlu dosis. Kenapa? Sama juga kayak obat. Kalau dosisnya kurang jadi nggak berefek, kalau dosisnya berlebihan jadi bahaya. Makanya kenapa ada namanya FITT. FITT ini merupakan setelan dosisnya latihan fisik. Apa aja? Frekuensi, intensitas, time, sama type. Frekuensi itu menggambarkan seberapa sering. Sorry mas, belum. Frekuensi itu menggambarkan seberapa sering kita berlatih dalam satu minggu. 3 kali, 4 kali, 5 kali kah? Wah, itu ibu-ibu yang setiap hari nyuci ngepel gimana dok? Itu juga frekuensinya juga tinggi gitu kan. Apa kita bisa mulai anggap ini sebagai sebuah exercise? Enggak. Karena apa? Karena masih ada yang lain nih, intensity dia tuh. Intensitas itu adalah seberapa berat kita latihan. Beratnya ini sebenarnya bukan dilihat dari segi berapa lamanya, bukan dilihat dari segi berapa seringnya, tapi seberapa ngosannya kita. Gampangnya gitu deh. Kalau mau yang lebih objektif, seberapa tinggi nadi kita. Zaman sekarang udah banyak nih ya, jam tangan pinter gitu kan, smartwatch. Itu saya nggak tahu IPK-nya berapa tuh jam. Karena dibilangnya pinter tuh. Kenapa? Bener juga, dia bisa ngukur nadi kita. Jadi kalau kita bicara intensitasnya itu yang diukur, ya orang kalau jogging, orang kalau sepedahan, orang kalau let's say zumba gitu, yang benar-benar latihan fisik, harusnya kalau mau dianggap latihan fisik yang baik, dia ukur berapa nadi dia. Coba ibu-ibu yang lagi nyuci baju, emang ada yang ngocok sambil ngitung nadi? Enggak ada. Oh, nadinya kurang kenceng nih, ngocoknya lebih hot deh gitu kan, biar nadinya naik. Nggak mungkin kan? Makanya kenapa itu nggak bisa dipatok. Sama juga olahraga pun sama, benar susah gitu ya. Kita tadi ketemu sama pemain yang jago, nadi kita bisa tinggi banget. Ketemu sama anak yang baru belajar, nadi kita bisa rendah. Jadi memang sulit untuk dengan sports ya. Tapi kalau kita mau latihan fisik. Belum bicara time-nya, FITT, T-nya time. Time itu kita bicara waktu dipatok. Orang kalau misalnya let's say mau jogging atau mau jalan cepet, itu kan dipatok tuh. Oke, hari ini program saya adalah berjalan cepat selama 30 menit. Itulah keterukuran time-nya. Dan selama 30 menit dia nggak boleh berhenti harusnya, kecuali kalau emang dia mengalami sesuatu ya. Coba lihat orang yang lagi beres-beres kosan atau lagi nyapu deh pakai pengki gitu kan, lagi nyapu pakai pengki, beres nih udah bersih, dia lihat baru 5 menit. Wah, saya lagi pengen setengah jam nih, terus pengkinya dibalikin lagi biar berantakan lagi, nyapu lagi, nggak mungkin kan. Belum bicara lagi nyapu, tiba-tiba di tengah prosesnya diajak ngobrol, atau ada sinetron azab gitu kan, dia tertarik dan nonton adegan ini gitu kan, atau ada gosip yang lagi hot di TV gitu, berhenti dulu nonton.
Alhasil time-nya jadi nggak terpatok, dan ini bukan merupakan suatu hal yang terdosis. Makanya beda antara nyapu, ngepel, beres-beres, nyuci mobil apa segala macam, sama yang sesuatu yang memang terdosis, which is exercise. Next. Nah ini bagaimana cara mengukur intensitas. Tadi kita bisa ngitungin nadi ya. Saya ngomong ambil contoh, ini sangat penting untuk disampaikan. Kenapa? Karena kita bicara masalah jantung. Jadi kalau kita bicara latihan fisik, kita kan bisa mengukur nadi kita nih untuk mengukur seberapa intensitasnya. Biasanya kita akan sarankan untuk ada di moderate secara general nih. Secara general untuk kesehatan jantung, kita minta seseorang itu berlatih di level yang moderate, nggak usah terlalu berat. Nah, gimana tahunya dia moderate? Kalau mau pakai nadi, itu kita bisa ngelihat kita berapa punya nadi maksimal. Cara ngitung nadi maksimal itu gimana caranya? Kalau misalnya mau gampang ya, kita bisa pakai rumus 220 dikurang usia. Contoh kayak misalnya saya nih, saya kan sekitar 20 tahun ya umurnya ya. Percaya nggak ya? Nah, kalau misalnya umur saya 20 tahun gitu, misalnya, itu maka kita bicaranya nadi maksimal saya adalah 220 dikurang usia. Artinya 200. Nah, kalau misalnya nih kita lihat saya mau latihan di yang zonanya moderate. Itu kan moderate itu sekitar 65 sampai 75 lah gampangnya ya. Nah, saya mau ngambil tengah-tengahnya lah 70% dari nadi maksimal saya. Artinya, saya kalau mau jogging atau jalan cepat dengan intensitas yang moderate, maka saya akan melaju dengan kecepatan tertentu hingga nadi saya mencapai 70% dari 200, which is 140. Gitu caranya. Kalau kita mau tahu seberapa intensitasnya. Emang sampai segininya kalau mau latihan fisik yang sebenarnya baik gitu ya. Tapi orang jadi mikir, dok, kok kayaknya ribet banget ya dok? Gitu. Saya mau latihan fisik doang mesti bawa kalkulator gitu kayaknya. Atau mesti ngitung-ngitung nadi. Susah dok, saya nggak punya jam tangan pintar, saya nggak bisa ngitung nadi saya. Susah deh pokoknya. Jangan berkecil hati, ada cara yang gampang banget. Next. Caranya adalah talk test. Sebentar, mundur dulu mas. Mas, mundur dulu. Talk test. Nah, talk test ini itu adalah suatu tes yang sangat simpel, di mana seseorang yang berlatih atau melakukan latihan fisik hanya diminta untuk melihat seberapa gampang atau seberapa sulit dia ngomong. Kalau misalnya saat berlatih, misalnya dia diajak ngomong sama temennya, bro, abis ini kita nongkrong di mana nih? Atau abis ini kita makan di mana nih? Dia jawabnya udah kata demi kata, ngomongnya udah habis ini makan lontong. Nah, contohnya kayak begitu. Itu artinya kalau udah kepenggal-penggal gitu, dia sudah masuk dalam fase yang berat. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang misalnya tanya, bro, abis ini kita makan di mana? Dia nyanyi, makan sendiri. Nah, contoh gitu kan, dia dangdutan. Nah, artinya dia bisa nyanyi nih. Berarti dia ada di ringan, ada di level yang masih mild, masih enteng. Tengah-tengahnya gimana? Dia udah nggak bisa nyanyi, tapi masih bisa diajak ngobrol. Nah, itu yang namanya moderate. Makanya kenapa kalau pelari-pelari ini, saya nggak tahu di sana banyak pelari yang lagi nonton apa enggak, itu suka ada namanya pace gibah. Ya? Jadi kecepatan gibah. Kenapa? Karena mereka tuh lari sambil gibahin orang. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu tanda bahwa mereka tuh nggak berat-berat amat, karena masih bisa ngobrol gitu. Next. Dok, kenapa emangnya dok? Bedanya apa sih? Maksudnya efeknya apa gitu kalau kita membedakan antara NEPA dengan exercise? Kalau kita bicara NEPA, dia bagus tetap. Orang itu yang namanya di rumah itu banyak gerak, itu wajib, kudu. Kenapa? Orang yang NEPA-nya tinggi, yang NEPA-nya aktif, NEPA-nya banyak, itu meningkatkan keluaran kalori harian dia. Orang itu kalau kalori hariannya tinggi, itu otomatis berat badannya nggak gampang naik, malah bisa kurus. Ini mungkin saya sedikit mau nyampaikan nih buat bapak ibu yang lagi program pengen kurus, itu banyak ya, masih banyak yang akhirnya mencari minuman sakti atau makanan sakti. Contoh yang sekarang lagi hits tuh persan lemon. Orang banyak yang bilang, iya dok, minum persan lemon tiap pagi nggak pakai gula biar kurus. Padahal kalau misalnya dia mau minum persan lemon sampai 2 toren, let's say misalnya tiap pagi, tapi dia masih demen ngemilin nastar gitu kan, atau makan keripik singkong, nggak bakal kurus. Jadi lebih ke arah keseimbangan kalorinya. Selama kalori masuknya masih lebih banyak daripada kalori yang keluar,
susah mau kurus, nggak bisa mau kurus. Jadi kita mesti bikin kalori yang keluar lebih banyak daripada kalori yang masuk. Nah, dengan NEPA yang tinggi, kalori yang keluar kan lebih banyak, lebih gampang mau kurus atau juga mau menjaga berat badan. Jadi bagus NEPA. Cuman kalau kita bicara exercise itu lebih dari sekedar NEPA. Pastinya dia akan meningkatkan kebugaran kalori, jelas. Namanya orang lari itu kan kalorinya banyak yang kepake, banyak yang kebakar. Tapi juga tadi meningkatkan kebugaran. Kebugaran itu apa? Nggak cuma sehat tadi yang saya bilang, jantungnya lebih kuat, lebih sehat, pompa jantungnya lebih mantep segala macam. Ototnya juga lebih kuat. Contoh nih kayak ibu-ibu yang digambar slide saya. Ini saya yakin ibu-ibu ini nggak cuma modal nyuci ngepel pas lagi muda. Pasti dia emang senang olahraga, senang latihan fisik. Makanya bisa kayak begitu. Jadi kalau mau bugar, tadi lebih panjang umur gitu ya secara penelitian, kita sarankan juga exercise, jangan cuma NEPA. Imun juga meningkat dengan exercise. Apalagi sekarang di era COVID gitu ya, kita mesti serba hati-hati. Imun kita mesti lebih tinggi. Ibaratnya kalau imun itu kita bicara, kita bertinju itu tangan mesti di atas. Kalau tangannya turun sedikit, noleng kena hajar di rahang, jatuh kita. Nah, kalau kita pengen tangan kita di atas terus, imun kita mesti bagus, exercise jawabannya. Tapi tetap yang teratur, exercise-nya jangan terlalu berlebihan juga, nggak boleh. Terus happiness juga sama ya. Yang namanya exercise itu dia meningkatkan kebahagiaan dari segi dia bisa bikin hormon endorfin keluar. Orang lebih happy, orang bisa lebih tenang hidupnya. Tidurnya lebih enak, makan juga lebih enjoy. Makanya kenapa orang kalau exercise itu biasanya kalau lagi jogging tuh sumringah gitu ya. Beda sama orang kalau nyapu, ngepel, ibu-ibu mohon maaf nih. Di rumah kadang-kadang sambil mencak-mencak gitu. Ini rumah nggak beres-beres nih kan, baru nyapu, baru ngepel, anaknya numpain gelas gitu kan, wah dimarahin anaknya. Jadi yang ada bukan happy, tapi malah emosi, gitu kan, malah senggol bacok istilahnya. Nah itu kita mesti lihat bahwa rupanya dengan exercise bisa bikin kita lebih happy hidupnya. Next. Dan ingat tadi, yang namanya bugar itu lebih baik daripada sekedar sehat saja. Jadi kita memang sangat sarankan exercise-nya mesti bagus. Tapi juga jangan jumawa. Buat kita yang ngerasa udah exercise rutin, tadi pagi saya udah lari pagi setengah jam, pokoknya hari ini saya mau rebahan seharian nonton drakor, mau nonton YouTube, nonton View, ada drama Korea baru nih ya, contoh misalnya. Nggak bagus juga ternyata. Kenapa? Meskipun kita sudah latihan fisik, tapi kita pakai hari kita sisanya untuk rebahan leyeh-leyeh menjadi ahli mager gitu istilahnya. Nggak bagus juga, terutama buat jantung. Karena kalau kita duduk kelamaan, duduk kebanyakan gitu ya, itu kita bisa bikin jantung kita, sirkulasi kita lebih jelek. Belum bicara otot juga lebih kaku. Jadi memang sangat disarankan untuk kebanyakan duduk, walaupun sudah latihan fisik. Next. Nah, kita sekarang ngebahas soal jantung ya. Kalau kita bicara mau latihan fisik ya, jadi tadi ya, kita makanya sekarang latihan fisik ya, istilahnya. Kalaupun kita, saya misalnya kesebutnya olahraga, tapi teman-teman harapannya udah tahu bahwa yang dimaksud adalah latihan fisik yang memang bisa didosis. Kalau kita bicara tadi, kita pengen bikin jantung kita bugar, jantung parunya kita lebih sehat, maka kita nggak gampang ngos-ngosan gitu. Nah, pakai apa? Parameternya pakai VO2 max. Nah, ini kalau bapak-bapak yang suka nonton atau baca berita suka denger tuh, misalnya dulu tuh pas kita punya pemain timnas yang lagi gacor-gacornya, sering banget diomongin tuh. Wah ini Evan Dimas gitu kan, VO2 max-nya tinggi gitu kan. Nah apa sih VO2 max? Ya ini VO2 max itu adalah sebenarnya VO2 max itu adalah kemampuan tubuh untuk mengutilisasi atau menggunakan oksigen. Tapi memang seringkali ini kita kaitkan dengan kebugaran jantung parunya. Nah gimana cara meningkatkan si kebugaran jantung ini biar nggak gampang ngos-ngosan? Dengan latihan kardio ya. Seperti apa? Next. Nah ini pokoknya segala macam bentuk latihan yang bikin nadi kita meningkat selama waktu tertentu tadi yang kita patok nih waktunya, itu disebut dengan latihan kardio. Jadi kita kuncinya tuh ngejarnya kan nadinya tuh naik. Mau sepedahan, mau lari, mau jalan cepat, mau jogging, mau zumba, mau apapun. Pokoknya selama nadi kita bertahan tinggi terus itu kardio ya. Mau berenang pun sama. Next. Nih sekarang juga nih banyak ibu-ibu seneng ngezumba gitu ya. Line dance, ada yang sekarang hip hop dance, apa segala macam dance itu kita pokoknya selama bergerak dia nadinya tinggi gitu kan, meningkat nadinya, maka dia latihan kardio. Next. Nah ini jadi berapa kali dok mesti berapa banyak sih latihan kardio yang aman atau yang sehat gitu. Jadi kalau kita bisa latihan kardio, kita punya target begini, kita mau buat dalam 1 minggu
itu mencapai 150 menit untuk yang moderate intensitasnya. Kalau kita mau yang agak hardcore, mau yang ngos-ngosan, itu kita pakainya bisa 75 menit dalam seminggu. Ini apakah dibayar kontan, dibayar rapel? Jangan. Karena memang disarankan kita mencicil ya. Jadi dicicil 3 sampai 5 kali seminggu. Berapa banyak dok nyicilnya? Ya tergantung. Kalau misalnya memang kita 3 kali seminggu, artinya kita membayarnya, bukan bayarnya, kita ngerjainnya 50 menit. Kalau kita ambil yang 5 kali seminggu, kita cukup setengah jam supaya nyampe 150. Ya sama lah kayak kita nyicil HP ya. Semakin sering semakin lama kita nyicil, makin murah. Makin banyak cicilannya, maksudnya makin banyak frekuensinya, makin murah bayarnya per bulan. Tapi kalau misalnya makin pendek, ya makin mahal. Ya sama kayak gitu. Jadi saya sangat tidak menyarankan buat orang yang bayar bayar cash. Contoh misalnya, mohon maaf nih kalau ada yang kena ya, pejuang CFD, Warrior ya, CFD Warrior namanya. Kenapa? Senin sampai Sabtu dia pakai buat leyeh-leyeh seharian, buat duduk, rebahan ya kan. Begitu hari Minggunya pas CFD dia jadi atlet, langsung latihan 2,5 jam, ya kan? 2,5 jam itu kan 150 ya. Tapi 2,5 jam ini setengah jamnya buat lari, 2 jamnya buat makan lontong, nyerot sayur, sama selfie. Nah ini yang jadi nggak jelas gitu kan. Tapi makanya kenapa kita nggak pengen juga yang, kalaupun misalnya memang beneran 2,5 jam dia latihan nonstop, nggak sehat juga. Karena tubuhnya jadi terlalu berat ininya, effortnya, dan itu nggak baik. Jadi kita sarankan 3 sampai 5 kali seminggu, main yang di moderate aja. Kalau vigorous kalau emang sanggup boleh, lebih singkat juga waktunya. Dan tadi latihannya bisa macam-macam, jogging, sepeda lari, silahkan. Next. Itulah yang kita pakai buat kalau emang mau sehat. Nah, tapi juga rupanya nggak cuma kardio doang, Bapak Ibu. Latihan beban pun ya, yang orang bilang nge-gym gitu ya kan. Orang sering bilangnya nih gue mau nge-gym. Ada juga yang bilangnya, ya ini gue mau fitness. Padahal yang namanya fitness artinya kebugaran ya. Jadi agak miskonsepsi, terminologi gitu. Jadi kalau kita bicaranya fitness ya, atau nge-gym deh, itu ngapain dulu di tempat gym? Orang di gym banyak yang cuma sekedar bikin story di Instagram. Tapi ada juga yang kalau orang masuk tuh yang pakai alat gitu kan, yang angkat besi gitu kan, latihan-latihan penguatan otot. Nah itu sebenarnya itu yang dimaksud. Jadi kita sebutnya strengthening, latihan beban atau latihan resistance. Nah rupanya ini juga ditemukan ada efeknya buat jantung. Meskipun memang ini harus tertakar banget nih, nggak boleh sampai berlebihan. Kalau berlebihan malah bikin jantung jadi jelek. Jadi kalau kita bicara latihan yang pas atau yang disarankan, nggak usah sering-sering, cukup 2-3 kali seminggu, udah bagus. Intensitasnya nggak usah terlalu berat juga. Ini kalau 1RM itu agak susah ngitungnya. Dia intinya mencari beban maksimal yang bisa diangkat sama dia. Kita ambil setengahnya aja cukup. Jadi sebenarnya kalau kita lihat beban yang kira-kira kita masih bisa ngangkat 12 kali tanpa harus gagal gitu, tanpa harus keberatan, itu sudah bisa kita anggap sebagai satu hal yang baik ya. Tapi juga jangan kentengan. Kalau orang bisa ngangkat suatu beban sampai 30 kali misalnya, berarti masih kentengan itu. Nah, untuk waktunya tadi kan kalau kardio kita pakainya menit ya. Kalau untuk beban sebenarnya yang lebih kita pakai adalah berapa kali ngangkat, repetisinya sama setnya. Kita bikin biasanya untuk latihan fisik untuk beban itu kita makainya 8 sampai 12 repetisi, dibikin 2 sampai 4 set. Jadi 1 2 3 8, istirahat sebentar, ulang lagi. 1 2 3 sampai 4 kali ngulang. Kalau 4 set. Gerakannya apa aja, Dok? Pokoknya kita ngincer yang memang otot-otot besar terutama. Jadi kita jangan, karena apalagi yang cowok nih ya, yang bapak seringnya pengen bisepnya gitu kan, lengannya itu pengen kelihatan gede. Padahal itu lebih ke arah estetik aja gitu. Kalau pakai baju lengan pendek kan kayaknya keren gitu ya, beletot-beletot ototnya kan. Tapi kalau mau sehat kita ngincar justru yang otot-otot besar, otot paha, otot bokong, otot dada juga termasuk ya. Jadi memang kita cari yang otot besar. Pakainya gimana dok latihan fisiknya? Nah ini saya langsung slide. Nah kalau kita ngebayangin latihan beban, kita bayanginnya langsung ke gym, gitu kan? Pakai alat, pakai mesin, pakai barbel, pakai dumbbell, pokoknya yang mesti pakai alat lah. Padahal latihan beban ya nggak harus pakai alat. Ada juga yang pakai badan sendiri. Contoh kayak sebelah kanannya fotonya nih, yang memang dia nggak pakai alat, nggak pakai barbel, nggak pakai dumbbell, modal beban tubuh. Namanya calisthenics nih. Nah ini juga bagus buat
ngelatih otot kita, ya. Next. Nah, untuk pemula gimana dok? Saya mau memulai nih dok. Oke deh, setelah dengar dokter saya mau latihan fisik. Saran saya kita cek kesehatan dulu sebenarnya yang baik. Kita cek dulu kesehatan apakah kita memang cukup sehat atau jangan-jangan kita ada penyakit yang kita mesti waspadain. Karena tadi bicara soal jantung, banyak orang yang akhirnya ya saya meninggal gitu ya. Karena memang nggak tahu bahwa rupanya dia mengalami kelainan jantung. Diforsir, olahraga, akhirnya meninggal. Jadi baiknya cek dulu kita sehat apa enggak. Start dari yang nyaman dan menyenangkan. Intinya kita coba bangun habit dulu lah. Jadi kalau kita bicara, dok, kayaknya tadi dokter bilang 3-5 kali seminggu sampai 150 menit. Kok kayaknya berat ya dok, saya dok? Kayaknya saya mentok-mentok 3 kali, paling saya cuma bisa setengah jam dok. Selebihnya saya udah gak kuat deh. Masa 50 nggak bisa dok gitu. Jangan berkecil hati, jangan membatalkan rencananya untuk berolahraga atau latihan fisik. Yang penting mulai dulu. Yang penting dibikin habit, bangun lebih pagi dari biasanya, melipat selimut lebih awal dari biasanya, pakai sepatu kets lebih awal dari biasanya. Artinya kita biasakan tubuh kita dulu nih untuk bangun dan beraktivitas lebih awal gitu. Untuk kita bisa mencoba bergerak aktif tuh dibiasain dulu aja. Kalau kata e-commerce, mulai dulu aja. Bener banget, setuju banget, itu juga sama tuh untuk olahraga. Tapi dok, tadi dokter bilang bisa 150. Itu kan target. Kalau misalnya bapak ibu baru bisa 3 kali seminggu 20 menit kan baru 60 tuh. 90 dikemanain? Apa dibayarkan minggu depan? Enggak gitu juga. Biarin aja dulu 60. Tapi pelan-pelan diprogres. Misalnya, minggu ini 3 kali 20, minggu depan 3 kali 25 lah. Atau 2 minggu lagi deh 3 kali 25 lah. Ntar minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, coba deh bikin 4 kali lah gitu. Satu kalinya lagi mungkin nggak apa-apa 20 dulu. Jadi intinya adalah kita bikin progres aja. Lama-lama tubuhnya akan ngerasa butuh sendiri. Jadi ngerasa kayak, kalau nggak olahraga nih nggak enak ya, badannya kayak, aduh ada yang kurang gitu. Jadi sebuah kebiasaan akhirnya. Dan kita bisa bikin progresif ya, tadi dari low intensity dulu, low impact yang nggak terlalu jungkir balik segala macam, yang nggak terlalu banyak hentakan, yang nggak bikin sakit-sakit. Jangan bikin sakit-sakit ya, saya tidak menyarankan orang tuh latihan fisik sampai pegel-pegel, enggak. Jadi bikin yang enteng-enteng dulu aja, tapi tadi pelan-pelan diprogres. Justru begitu yang benernya ya. Jadi jangan sampai kita malah kapok, malah males, malah ngerasa terbebani, karena bukan itu yang kita pengen. Next. Nah ini kita masuk ke kasus berikutnya ya. Tapi dok, saya punya riwayat serangan jantung dulu 2 tahun lalu saya di ring contoh, dipasang ring gitu kan, gimana? Apakah dokter bakal ngomong begini? Ya udah ibu rebahan aja di rumah. Ini dokter yang tidak baik ditiru ya. Ini cuma kilasan doang gitu, cuma apa namanya ilustrasi, tapi sebenarnya nggak begini. Gimana? Next. Ternyata penelitian mengatakan bahwa orang yang udah pernah gagal jantung, pernah kena serangan jantung, itu tuh perlu latihan fisik justru. Bukan nggak boleh capek, bukan nggak boleh. Kalau capek tuh mungkin maksudnya ini ya, lebar, luas gitu makna capeknya. Tapi kalau capeknya dan tanda kutip dipakai untuk berlatih fisik, justru diperlukan. Memang penting sekali yang namanya latihan fisik untuk orang dengan serangan jantung supaya apa? Bisa mengontrol, jangan sampai kejadian lagi, jangan sampai semakin parah penyakit jantungnya. Jadi perlu sebenarnya. Tapi next. Tapi gimana? Yang penting adalah clearance dulu. Kita pastikan dulu ya bahwa orang ini memang aman, sudah terkendali, minum obat apa enggak, harus tahu. Kapan serangan jantung terakhir, mesti tahu. EKG-nya gimana, apakah ada kelainan yang memang harus diwaspadai, mesti tahu dulu. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih detail, lebih lab, di echo misalnya kalau memang kita perlu echo. Kemudian setelah kita clearance, kita bisa testing, melihat seberapa bisa pasien ini untuk melakukan pelatihan fisik. Kalau bahasa gampangnya tuh stress test atau treadmill ya, namanya GXT. Kita lihat nih, tadi kan kita bicaranya kalau bicara nadi kita mau bikin 75% masih aman misalnya. Untuk orang dengan serangan jantung, dengan riwayat serangan jantung mungkin jadi nggak aman, karena kita nggak bisa lagi tuh pakai cuma sekedar raba-raba. Bisa tapi sangat beresiko. Kalau mau kita tes tadi, kita lihat EKG-nya sambil treadmill.
kalau memang ada gambaran serangan dalam tanda kutip ya, atau namanya kita sebutnya ischemic response, jadikan sebagai patokan maksimalnya, jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi mesti dites baiknya. Dan yang pentingnya adalah individual exercise prescription. Kalau teman-teman lihat, ini Bapak Ibu lihat, mungkin kenapa sih Dokter Dika nih poin 3 udah di bold, diitemin, dimerahin lagi exercise-nya. Karena pertama, harus individual. Jadi pasien A sama pasien B itu bebannya nggak akan sama. Kemudian exercise, kenapa saya itemin, garisin, merahin? Karena tadi kita pengennya exercise, bukan olahraga, bukan sports yang diutamakan. Jadi jangan sampai, oh kata dokter Dika, orang dengan riwayat jantung mesti olahraga gitu kan, karena salah nih, salah inget. Terus akhirnya orang-orang yang punya riwayat jantung disuruh main futsal. Takutnya tadi terlalu kompetitif ya kan, serangan jantungnya terjadi lagi. Jadi yang benar adalah latihan fisik yang bisa dimonitor, bahkan sampai ke nadinya berapa, itu kita mesti pantau. Dan prescription, ingat tadi ada dosisnya, ada pemantauan frekuensi, intensitasnya, nadinya berapa, time sama type-nya. Terus juga mesti dimonitoring ya, dilihat ada keluhan nggak selama latihan, ada sesak napas, nyeri dadanya muncul nggak, segala macam, ada keliengan nggak, itu kita harus tahu. Dan evaluasi, apa nih yang kira-kira mesti ditingkatin, atau ada yang mesti dikurangin, segala macam. Dan kuncinya adalah kerjasama. Saya kalau nanganin pasien jantung nggak bisa sendirian, saya mesti butuh bantuan spesialis jantung juga untuk berkoordinasi, untuk tahu gimana nih obatnya, gimana nih kondisi jantungnya, saya perlu koordinasi pastinya. Next. Nah ini tadi udah ada juga nih sebenarnya ya, patokan untuk orang jantung dengan riwayat serangan jantung, dan juga gagal jantung pun juga ada. Apa namanya, baik itu untuk yang tadi kardionya, untuk latihan bebannya, sama latihan stretchingnya ya, kelenturan. Tapi tadi next, kuncinya adalah individualisasi, nggak bisa disamaratain, harus dites dulu orang-orang masing-masing ya. Next ya, mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Andika untuk pemaparan materinya. Sama-sama, Dr. Riki. Jadi berikutnya akan masuk ke sesi tanya jawab, Dok. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke, akan saya bacakan. Yang pertama adalah ini Anonymous dari PHKT menanyakan, apakah ada risiko berolahraga dengan masker, Dok? Karena ini di era pandemi mungkin besar orang akan berolahraga di luar ruangan, jadi akan berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya. Nah, dengan penggunaan masker ini, apakah ada resiko atau dampak ke badan kita, terutama pada saat olahraga? Silakan, Dok. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ya. Jadi memang sangat relevan sekali. Dan jawabannya adalah, ini kalau lagi kuis ya, kalau kita bicara menggunakan masker pada saat berolahraga, sebetulnya itu adalah suatu hal yang sangat harus kita perhatikan. Orang ini latihan fisiknya di mana? Karena kalau misalnya mau bicara di rumah, ya ngapain pakai masker kan gitu. Tapi kalau misalnya emang mau keluar rumah ke tempat yang memang misalnya ramai, ada banyak orang di sana, kemudian juga dia apalagi bawa rombongan juga, karena sekarang banyak nih orang lari sepedahan bawa rombongan gitu kan, bawa peleton, bawa massa. Mau nggak mau, suka nggak suka, jadi mesti pakai masker. Tapi kalau tadi bentuk pertanyaan adalah apakah ada resiko, saya katakan resikonya ada. Karena olahraga sendiri tanpa masker pun sudah merupakan hal yang berisiko kan. Nah, dengan penggunaan masker, resikonya jadi sedikit dan kutip bertambah lah. Kenapa? Karena kita memang menjadi lebih dipaksa untuk bisa menghirup oksigen dengan penggunaan masker. Tapi tadi, apakah hal ini merupakan suatu hal yang membuat kita harus menghindari pakai masker? Ya enggak. Kenapa? Karena tadi kalau kita mau latihan di tempat yang ramai, mesti pakai masker. Caranya gimana dong kalau gitu? Caranya adalah kita melakukan olahraga atau latihan fisik dengan intensitas yang direndahkan, dibuat lebih rendah dari biasanya. Karena apa? Kalau bicara orang itu latihan fisik pakai masker, dari dulu sebenarnya udah ada. Contohnya orang-orang yang yang ke kantor naik sepeda. Udah banyak ya dari dulu orang-orang ke kantor naik sepeda pakai masker. Kenapa? Takut kena asap knalpot di jalan.
Apakah mereka mengalami masalah kesehatan? Enggak. Karena apa? Mereka melakukan itu secara bertahap. Sama juga dengan atlet. Atlet profesional itu dari dulu sebelum corona itu sudah banyak yang mereka itu latihan pakai masker. Supaya apa? Untuk melatih otot-otot pernafasan. Ada yang bilang supaya dapat hemoglobin lebih tinggi seolah-olah berlatih di pegunungan. Masalahnya itu secara penelitian belum terbukti. Jadi masih meragukan ya, belum cukup kuat bukti ilmiahnya, tapi dengan penggunaan masker itu memaksa otot-otot diafragma, otot-otot dada itu ya untuk bekerja lebih keras sehingga dia lebih kuat tuh otot-ototnya. Tapi kuncinya tadi bagaimana kita bisa membuat intensitas itu dari bawah dulu. Misalnya nih, orang biasa lari pagi rutin gitu kan. Mungkin begitu mau pakai masker, itu nggak bisa lari dulu, mesti jogging dulu, cobain jogging. Atau jalan cepet dulu. Atau mungkin jalan santai dulu bahkan. Untuk meraba-raba, oke. Dengan kecepatan jogging santai gini, saya pakai masker begini aman kok. Dibiasain dulu badannya, begitu dulu. Nanti pelan-pelan mulai ngebut. Pelan-pelan menambah kecepatan. Lambat-lambat akhirnya dia bisa kayak biasa lagi. Tapi butuh waktu. Supaya tadi apa? Diafragmanya udah lebih kuat, otot dadanya lebih kuat buat menghirup udara. Karena tadi sekali lagi saya mesti katakan kalau kita bicara keluar ke tempat kerumunan nggak pakai masker, yang namanya latihan fisik olahraga itu kan napasnya berat. Itu dropletnya keluar. Kalau kita nggak pakai masker, kita sama aja kita bertukar-tukar droplet, berbagi droplet gratis. Kalau berbagi sembako nggak apa-apa, bagus kan sedekah. Tapi kalau berbagi droplet itu nggak baik. Makanya kenapa kalau kita mau latihan di tempat yang umum pakai maskernya, tapi tadi kurangi intensitasnya. Kalau yang itu gimana dok? Yang sampai akhir jadi meninggal? Itu kan betul dok, orang lagi sepedahan pakai masker meninggal. Jadi kalau kita lihat nih penyebab orang meninggal secara data statistika itu dikatakan bahwa orang yang 35 tahun ke bawah itu banyaknya meninggal karena sebuah penyakit jantung yang disebut dengan hypertrophic cardiomyopathy atau HCM. Ini merupakan penyumbang terbesar ya dari kejadian meninggal saat berolahraga. Apakah HCM ini disebabkan karena atau tadi si hypertrophic cardiomyopathy karena masker? Bukan. HCM itu prosesnya panjang. Jadi bukan karena pakai masker jadi HCM, nggak mungkin. Prosesnya panjang. Untuk orang-orang yang usianya di atas 35 tahun, banyaknya karena serangan jantung koroner. Nah ini juga sama, apakah karena jadi pakai masker jadi ada penyumbatan koroner? Enggak juga. Ini proses yang panjang, akibat kolesterol, akibat hipertensi. Yang buat akhirnya jadi ada sumbatan koroner. Di mana peran masker di sini? Orang kalau pakai masker, berlatih, berlari, bersepeda, nadinya menjadi sedikit lebih tinggi kalau dia nggak menurunkan intensitasnya. Dan jantung semakin dipacu tinggi, resiko dia untuk mengalami berbagai macam masalah, baik itu irama jantung ataupun bahkan serangan dan henti jantung, semakin meningkat. Artinya apa? Sekali lagi, saat pakai masker, supaya nadi kita nggak tinggi-tinggi amat naiknya, kasihlah tubuhnya waktu untuk beradaptasi. Dengan cara tadi, slow dulu, main santai dulu, baru pelan-pelan ditingkatin. Mungkin begitu, Dr. Ricky. Oke, baik dok. Jadi intinya protokol kesehatan tetap kita lakukan, namun dengan penggunaan masker mungkin kita butuh proses adaptasi dok ya? Betul sekali dok. Oke, terima kasih dok. Kita ke pertanyaan berikutnya dok. Ya. Ini ada dari Pak Agus Rianto dari PHM. Kan, bagaimana caranya mengetahui batas kemampuan kita pada saat melakukan olahraga supaya tidak berlebihan? Oke. Apakah ada tanda-tanda yang bisa kita jadikan acuan dok? Oke. Jadi kalau kita melihat batas itu kita bisa bagi dua dok. Pertama adalah respon yang sifatnya akut pada saat itu lagi latihan nih, sama kalau kita lihat efek akumulatifnya. Jadi ada orang yang bicaranya ngomongin intensitas latihan per sesinya ini udah mentok atau belum, sama juga apakah latihan yang selama ini dia kerjakan berdampak negatif buat dia karena ternyata terlalu banyak gitu. Jadi ada yang sifatnya akut saat latihan, ada yang sifatnya berkepanjangan. Kalau bicara pas lagi latihan, kita bicara per sesinya atau bicara secara akutnya secara saat itunya, itu kita gampang dok, tinggal ngeliat tadi nadi paling enggak.
kita lihat nadi. Kalau misalnya emang kita pengen rutin latihan fisik, kita invest lah ya, bisa dibilang begitu, jam tangan seperti ini yang bisa membaca nadi, atau kita latihan cara ngitung nadi ya secara manual juga bisa, ngitung di sini di leher atau di apa pergelangan begitu kan. Dan juga kalau tadi kalau emang nggak mau yang ribet, pakai napas udah juga bisa berasa. Kalau kita udah ngerasa kita napasnya udah berat banget, udah nyesek, udah ngap, udah napas udah nggak enak, ya udah keberatan. Atau sudah ngerasain mulai kunang-kunang, mulai keliengan, mulai pusing, itu juga merupakan pertanda bahwa kita udah tinggi sekali gitu, sudah terlalu berat gitu buat kita. Jadi kita bisa menjadikan patokan seperti itu. Nah, kalau bicaranya untuk yang sifatnya berkepanjangan, kita mau lihat apakah selama ini program yang kita kerjain selama 1-2 bulan belakangan itu terlalu berat apa enggak. Itu kita bisa lihat dari tanda-tanda yang disebut dengan overtraining syndrome. Jadi ada suatu sindrom itu kalau kita bicara sindrom kan kita bicaranya adalah berbagai macam gejala ya, nggak cuma satu. Gampangnya gini, daripada kita ngapalin, gampangnya adalah kita kalau latihan fisik, kita kalau mau rutin program latihan fisik yang memang kita harapkan berefek positif, itu maka kita akan mendapatkan kenyamanan, baik dari segi mental maupun fisik. Contohnya apa? Secara mental, kita lebih enak moodnya, nggak lebih gampang marah-marah, kemudian juga buat kerja lebih enak. Kenapa? Karena lebih tajam pikirannya, lebih bisa fokus, konsentrasi lebih baik, karena ya tadi tidurnya lebih enak, makan juga nafsunya lebih enak. Jadi ini adalah secara mental kita dapat efek yang baik. Kemudian secara fisik juga sama, kita punya badan lebih enteng, kita lebih berenergi, bergerak lebih gampang, kemudian juga nggak sakit-sakit, nggak pegel-pegel badannya, nggak gampang sakit juga, nggak gampang demam, nggak gampang flu. Kalau kita bicara overtraining nih, semua yang tadi saya sebutin itu menjadi sebaliknya. Secara mood jadi nggak karuan. Orang yang overtraining itu bisa jadi mengalami mood swing, jadi senggol bacok, jadi baperan, jadi gampang marah, gampang emosi, susah konsentrasi, tidurnya nggak enak, tidurnya nggak nyenyak, nafsu makannya jadi berantakan. Belum bicara fisiknya, tadi pengennya enak malah jadi sakit-sakit, linu-linu, sendinya ngilu-ngilu, terus kemudian jadi nggak berenergi, jadi lemes, jadi nggak punya tenaga. Terus juga kita lihat jadi gampang sakit, jadi dikit-dikit pilek, dikit-dikit batuk, dikit-dikit demam. Itu merupakan sebuah gejala yang sifatnya tadi bisa mungkin jadi karena overtraining. Lebih gampang capek juga, lebih gampang ngos-ngosan juga. Orang kok aneh latihan kardio, tapi kok jadi malah lebih gampang ngos-ngosan. Nah itu jangan-jangan overtraining. Jadi sekali lagi dok, kalau kita lihat dari sifatnya akumulatif, coba lihat deh. Kita ngerasa dapat nggak efeknya? Kalau malah sebaliknya, jangan-jangan kita berlebihan dalam mengerjakannya. Begitu mungkin dok? Oke dok, terima kasih dok. Jadi intinya olahraga atau overtrain itu bisa menurunkan imunitas tubuh dok ya? Of course. Kita olahraga tujuannya kita mencari sehat, tapi karena kita overtrain bisa menurunkan imunitas tubuh dan malah bukan sehat yang kita dapatkan, malah sakit dok ya? Ya, betul sekali dok. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, ke pertanyaan Ibu Diah Kusumawati dari PHM lagi. Menanyakan, dok, kadang kalau kita lagi exercise, udah ngos-ngosan, tapi cek heart rate cuma 100-an. Sementara itu ada teman juga yang cenderung cepat banget naik heart rate-nya, sampai 150-an. Ya. Bahkan dia bisa 140. Apakah ini normal dok ya? Kenapa dok ya? Oke. Jadi memang dok, kalau kita bicara pemeriksaan nadi dengan menggunakan heart rate maksimal saja, memang ini merupakan suatu cara yang banyak dipakai karena praktis, tapi juga ada limitasinya dok. Limitasinya kita temukan pada orang-orang dengan dalam tanda kutip keunikan seperti yang tadi ditanyakan. Jadi memang ada beberapa faktor yang bisa membuat nadi kita itu tidak mencapai setinggi seharusnya, atau sebaliknya lebih tinggi dari yang seharusnya. Contohnya apa? Kalau orang nadinya lebih tinggi dari yang seharusnya, misalnya adalah kondisi dehidrasi. Orang yang dehidrasi itu nadinya menjadi lebih tinggi dari yang biasanya. Belum bicara kalau misalnya let's say dia mengkonsumsi kafein. Mengkonsumsi kafein, minum kopi misalnya. Minum kopi pun juga sama, bisa meningkatkan nadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Atau juga bisa kurang tidur. Kurang tidur juga sama dok, itu bisa membuat nadi menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya.
Belum bicara kalau memang ada kelainan irama jantung ya, ada takikardia, ya memang ada gangguan sinyal listrik jantung, itu juga bisa bikin nadi kita menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Untuk yang rendah pun juga sama, ya. Untuk yang rendah itu memang ada yang disebut dengan bradikardi ya, memang karena misalnya ada gangguan irama, ada blok jantung misalnya, ada gangguan irama jantung yang membuat jantungnya lebih lambat. Atau penggunaan obat, misalnya saya beberapa kali menemukan klien yang memang dia menggunakan obat jantung, contoh beta blocker dok. Beta blocker itu kan bikin nadi lebih lambat, sehingga dia udah ngerasa capek, tapi nadinya nggak bisa naik-naik. Ada juga orang yang memang dia mengalami neuropati atau gangguan syaraf otonom pada pasien diabetes misalnya. Itu juga sama, membuat nadinya jadi nggak naik, padahal dia udah capek, udah mulai berat gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tes nadi, kita juga mesti ngelihat kalau ada ketidakcocokan antara apa yang dia rasakan dengan apa yang nadinya tunjukkan, mungkin kita mesti pakai parameter lain. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau nggak tadi si talk test, kita pakainya RPI namanya. Jadi RPI itu kayak skala gitu ya, kayak kita skalakan dari 0 sampai 10. Ada juga yang dari 6 sampai 20, beda skala. Semakin tinggi skalanya, berarti semakin berat dia ngerasain effortnya. Nah, untuk orang-orang dengan tadi masalah dengan jantungnya gitu ya, atau memang ada keunikan irama jantung, kita mungkin nggak bisa pakai nadi, kita mesti pakai tadi antara si RPI atau talk test, atau sekalian kita tes VO2 max-nya untuk pakai persentase VO2 max di situ. Tapi kan nggak gampang ya, kita perlu tes yang advance. Tapi saran saya adalah kalau memang kita bingung untuk nentuin nadinya kok tinggi bangetnya dan memang kita yakin itu ada suatu hal yang memang aman, tapi memang ada keunikan, kita bisa tes dulu. Kalau memang menurut dokter itu aman, kita pakai parameter yang menurut kita paling nyaman buat kita. Tadi contoh misalnya gini, ibunya udah ngos-ngosan, udah berat banget, tapi nadinya belum sampai. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah hitung nadi, nggak usah pakai nadi, pakainya ngos-ngosannya aja. Kita pakai talk testnya atau pakai RPI-nya tadi. Jadi mungkin gitu dok, kita bisa pakai yang lebih. Jadi kita pastikan dulu nih kondisinya karena apa, kita coba koreksi. Kalaupun memang dia misalnya sebuah variabilitas yang memang cukup aman, kita pakai parameter yang memang nyaman buat kita. Begitu mungkin dok. Oke, baik dokter Andika. Tadi dokter sempat bicara mengenai VO2 max dok. Ya. Ini ada pertanyaan di karyawan dok. Mengenai apa sih dok, apakah kebugaran berhubungan VO2 max dan bagaimana cara mengukur dan meningkatkan VO2 max tersebut? Oke. Jadi Pak Setiawan. Oke, Pak siapa mas? Pak Setiawan ya, dok? Pak Agus. Oke. Jadi untuk Pak Agus Setiawan, ini pertanyaannya cukup baik ya. Biasanya ini pelari nih kalau nanyain VO2 max nih ya. Jadi kalau kita bicara VO2 max, itu dia adalah komponen dari kebugaran. Tapi kalau kita bicara kebugaran sendiri, itu isinya nggak cuma kebugaran kardiorespirasi. Jadi kalau kita bicara komposisi atau komponen kebugaran, itu pertama ada kebugaran jantung paru. Yang ini iya, dia dites dengan VO2 max atau dilihat dengan VO2 max-nya, parameternya. Tapi juga ada komponen lain kebugaran, yaitu kekuatan otot, ya. Itu bisa kita lihat dengan seberapa kuat dia per kontraksi ototnya. Ada lagi parameter daya tahan otot. Nah, ini juga mungkin bisa ngejawab nih tadi yang Ibu tadi sebelumnya sampaikan, tanyakan. Ada orang yang secara napasnya masih belum ngos-ngosan, nadinya masih belum tinggi, tapi kalau latihan fisik dia pegel duluan, capek duluan ototnya. Nah mungkin dia secara kardionya masih bagus, tapi secara daya tahan ototnya jelek. Nah inilah yang namanya dengan muscle endurance. Ini juga merupakan suatu kebugaran, suatu komponen kebugaran. Artinya tadi ada kebugaran kardionya mesti bagus, tapi juga yang namanya kekuatan otot, daya tahan otot juga mesti baik supaya seorang bisa dikatakan bugar. Ada lagi komponen berikutnya adalah kelenturan atau fleksibilitas. Jadi orang nggak cuma harus nggak gampang ngos-ngosan, jantungnya kuat, nggak cuma harus ototnya cukup baik kerjanya, tapi juga mesti lentur. Artinya kalau dia nggak gampang ngos-ngosan, ototnya kuat, nggak gampang capek, tapi kaku, itu juga belum bugar namanya. Yang terakhir adalah komposisi tubuh. Kalau misalnya seseorang itu dia lentur oke, ototnya oke, jantungnya oke, tapi lemaknya masih banyak, itu juga belum dikatakan suatu kebugaran yang komplit. Jadi kalau ditanyakan apakah VO2 max adalah kebugaran, iya, dia komponen besar dalam kebugaran, tapi nggak cuma itu doang. Cara ngetesnya gimana?
Cara ngetes itu ada yang disebut dengan field test, ada yang disebut dengan lab test. Ada yang disebut dengan direct test, ada yang indirect test. Kalau kita mau yang keren banget, kita lakukan direct lab test. Jadi kita pakai oksigen, pakai sungkup, ya. Kita pakai tabung oksigen, kita nilai nih berapa banyak oksigen yang dihirup, dipakai tubuh, dikeluarin sebagai karbon dioksida. Dianalisa pakai mesin. Wah, itu canggih banget tuh. Di beberapa tempat udah ada kita udah bisa ngerjain. Tapi kalau nggak bisa, ada cara yang sifatnya indirect. Dia nggak perlu pakai sungkup, nggak perlu pakai tabung oksigen, nggak perlu pakai mesin canggih, tapi dia cukup ngitung misalnya nadi atau ngelihat seberapa jauh jarak seseorang bisa berjalan atau berlari dalam waktu tertentu. Itu namanya indirect test. Nah, ini bisa kita pakai juga tergantung mana yang kita punya nih, mana yang kita bisa milikin, mana yang bisa kita akses. Jadi gitu loh, tergantung kondisinya. Itu udah kayak tadi ya. Oh, bagaimana cara meningkatkannya? Dengan latihan fisik tentunya. Dengan latihan fisik, latihan kardio terutama, latihan endurance, kita main endurance gitu kan. Beberapa penelitian terbaru juga dengan interval training juga bisa meningkatkan VO2 max. Ya, kita main high intensity interval training. Dan juga bahkan ada beberapa studi yang mengatakan dengan latihan beban itu juga bisa meningkatkan VO2 max. Dari mana? Karena kan tadi kita bicara VO2 max, kita bicaranya adalah keefektifan tubuh untuk menggunakan oksigen supaya bisa dipakai sebagai energi. Yang pakai oksigen siapa? Otot yang banyak pakai oksigen. Makanya kalau otot itu dilatih, dia juga sedikit banyak bisa mempengaruhi VO2 max kita. Jadi nggak cuma penghirupan oksigennya aja begitu. Mungkin begitu, Dok. Oke, terima kasih Dr. Andika. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kaitannya dengan komorbid hipertensi dan olahraga. Ya. Pertanyaan dari Kristanto Arkadi. Salam sehat Dr. Andika, saya 57 tahun, sepedaan sudah lebih dari 5 tahun. Karena mau sehat. Mengingat saya penderita hipertensi, intensitas latihan sedang dan berat. Pertanyaannya adalah terkait dengan anjuran untuk jaga beban, apakah aman untuk penderita hipertensi? Terima kasih, Dok. Yang pertama saya harus tahu berapa tensinya, Pak. Dok. Berapa tensinya, terkontrol atau tidak, pakai obat atau enggak. Itu mesti kita lihat. Dan yang kedua sebenarnya adalah kalau bisa nih kita lakukan monitoring saat latihan. Contoh nih, kalau saya sarankan kalau misalnya memang Pak siapa tadi? Pak Agus, ya, pokoknya Pak Kris ya. Pak Kris tadi pengen melihat lebih pasti, saya sarankan kita lakukan tes dengan apa? Kita coba untuk latihan, mungkin nggak perlu di jalan ya, kita pakai sepeda statis, nanti sambil kita ukur tensinya di tengah-tengah latihan. Kita lihat seberapa tinggi dia melonjak. Kalau memang ternyata dengan latihan yang bebannya sudah dibiasakan itu nggak bikin tensinya naik-naik amat, masih dalam rentang yang aman, that's okay, nggak masalah. Apalagi sudah sering melakukan kan, tadi sudah 5 tahun goes gitu, nggak masalah. Cuman tadi memang saran saya adalah, apalagi sudah usia semakin lanjut, maka yang dikhawatirkan kan makin ada progresivitas untuk tensinya, makin tinggi tensinya. Jadi memang saran saya adalah dimonitor, Pak. Dimonitor untuk melihat, paling tidak minimal banget kalau misalnya Bapak mau pengen susah untuk ke tempat yang misalnya ada uji seperti itu ya, bisa sambil goes di statis sambil di tensi. Kalau emang nggak ada tempatnya bisa kayak gitu, paling enggak Bapak begitu goes, beres goes, exactly habis goes ya, selesai goes, kalau bisa bahkan sebelum pendinginan, mungkin Bapak bisa mampir ke klinik atau ke tempat yang bisa tensi, coba cek tensinya, seberapa tinggi dia tensinya. Kalau misalnya memang ternyata nggak masalah, ya mungkin cukup aman. Tapi kalau misalnya memang begitu di tensi, wah kok tinggi sekali naiknya, khawatir itu bisa membuat komplikasi ya, seperti misalnya stroke atau serangan jantung. Jadi mungkin saran saya begitu, Pak, Dok. Kalau boleh Dok, saya tambahkan pertanyaan, Dok. Boleh. Idealnya Dok, untuk tensi yang ideal untuk aman dalam memulai olahraga bagi penderita hipertensi, tensi berapa, Dok? Oke. Jadi kalau kita lihat pada patokannya American College of Sports Medicine, Dok, itu dia cukup agresif. Dia katakan selama tidak menyentuh 220 di sistoliknya dan diastole 105, dia masih mengatakan itu masih aman. Tapi kalau saya pribadi, saya termasuk yang tidak seberani itulah untuk bikin patokan. Biasanya saya
Untuk orang yang minum obat, itu saya bikin patokan 180 dok. Di atas itu saya mungkin tunda dulu. Karena tadi kita, iya, karena kan memang kita khawatirnya daripada ntar ada apa-apa, kita malah jadi salah kan istilahnya. Jadi mendingan kita ambil yang safe. Kalau memang dia minum obat, tadi 180 itu kita masih ke bawah, kita masih cukup berani, tapi kita akan main yang sangat ringan sekali. Terima kasih dok. Sama-sama. Oke, berikutnya kita ke pertanyaan ke Bapak Wahid dari PHKT, menanyakan tanda fisik apa yang mudah dikenali kalau seseorang punya masalah atau penyakit jantung. Oke. Apakah berkering telapak tangan atau kebas juga salah satu gejala yang mudah dikenali seseorang punya penyakit jantung. Oke. Ini menarik ya, memang sebenarnya mungkin akan lebih bisa detail jawab oleh dokter ahli jantung, tapi akan saya jawab dari sudut pandang saya. Jadi memang yang paling sering kalau kita bicara orang mau latihan fisik, kita mau men-screening apakah seseorang ini perlu ditindaklanjuti secara kardiologi apa enggak, kita melihat dari gejala yang mudah dirasakan, yaitu nyeri dada yang pertama. Nyeri dada ini kita bisa rasakan baik itu dari saat istirahat atau juga saat beraktivitas. Bisa juga keduanya, bisa salah satu, itu tergantung yang mana. Nah, juga perlu sedikit kita sampaikan bahwa yang namanya nyeri dada itu sebetulnya kalau untuk serangan jantung dia khas. Serangan jantungnya adalah seperti diremes kalau orang bilang. Seperti ditekan, seperti ditimpa oleh beban berat yang nyerinya ini tidak bisa dilokalisir. Jadi biasanya dia nyebar. Nyebarnya kemana? Bisa ke rahang, bisa ke tangan, bisa ke punggung, bisa ke ulu hati, tergantung lokasi jantungnya di mana yang kena serangannya itu, sisi mana. Nah, biasanya kalau misalnya orang itu bilang, iya dok, suka ada bilang kan, saya kalau lagi lagi aktivitas yang agak berat, suka berasa nyeri nih, di sini nih, bisa nunjuk pakai jari. Nah, ini biasanya kalau pakai jari, apalagi berpengaruh atau dipengaruhi oleh gerakan, itu biasanya otot atau sistem persendian di tulang rusuk. Cuman tadi kalau mau safe, kalau memang ada nyeri dada, ya udah dicek aja pakai EKG, paling nggak bisa kelihatan. Gejala lain juga untuk yang masalah jantung adalah misalnya suka tiba-tiba blackout. Blackout tuh kayak suka tiba-tiba gelap pandangan. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya orang punya masalah irama jantung, itu kadang dia pompanya nggak maksimal, nggak optimal, sehingga perfusi atau aliran darah ke otak jadi turun. Saat orang mengalami penurunan perfusi darah ke otak itu, maka dia bisa mengalami itu kayak hitam gelap gitu, bahkan mungkin sampai pingsan. Nah, itu yang kita juga bisa jadikan. Kemudian juga ada rasa seperti berdebar-debar, padahal nggak lagi ngapa-ngapain, itu kan nggak lagi keinget mantan misalnya kan, kok berdebar-debar gitu misalnya. Nah, itu juga merupakan satu hal yang mungkin bisa kita cek lebih lanjut. Kalau bicara tadi sering kebas tangannya, sering keringetan, tuh enggak. Itu merupakan mitos yang sering banget beredar di masyarakat ya. Katanya kalau tangan itu keringetan, gampang keringetan berarti lemah jantung. Enggak ya. Banyak atlet bahkan yang memang aktif olahraga, jantungnya sehat tapi tangannya keringetan. Karena apa? Keringat itu dia merupakan kelenjar keringat ya yang mengeluarkan, dan ini bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami hiperhidrosis. Bisa jadi memang karena dia masalah syaraf atau memang kelainan variabilitas genetik juga bisa, tanpa harus berbahaya gitu. Dan memang bukan karena jantungnya. Kebas pun juga sama. Orang kalau tangan sering kebas, itu mungkin yang kita pikirkan bukan ke jantungnya, tapi lebih ke arah kayak ke syarafnya juga. Apakah mungkin dia kena misalnya CTS ya, kalau orang sering bilang penyakitnya ibu-ibu yang sering mulek sambel gitu kan, mulek cabai, banyak muter di sini, akhirnya ada penjempitan syaraf di pergelangan, namanya CTS. CTS bukan boyband Korea ya. Jadi itu bikin itu BTS ya, sorry. Jadi yang bikin jadi sering kebas. Nah, ini nggak ada hubungan sama jantung. Atau misalnya penyakit diabetes bikin saraf tepinya jadi bermasalah, gejalanya sering kebas. Jadi memang enggak, kalau kita bicara jantung itu bukan soal keringat atau bukan soal kebas. Gitu mungkin dok. Oke, terima kasih dok. Sama-sama. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dok. Ini agak kompleks. Oke. Pertanyaan dari Bapak Miftahul Huda dari PHKT. Ya. Pengukuran risiko jantung dengan skor kardiovaskular Jakarta, salah satunya adalah penilaian physical activity. Jadi bukan hanya exercise saja.
mereka yang memang sibuk dengan aktivitas harian di rumah, yang memang banyak aktivitas fisiknya, tapi bukan olahraga, apakah masih valid dok untuk mengukur resiko jantung dari aktivitas fisik bukan olahraga? Oke. Lalu pertanyaan yang kedua dok, bagaimana kita pekerja kantor triknya untuk bisa tetap berolahraga, karena ketika sampai di rumah harus juga melakukan pekerjaan rumah dok. Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara resiko ya, kita berarti kan bicara resiko nih kan, risk score nih. Kita bicara ingin memprediksi apakah seseorang itu lebih rentan apa enggak kena serangan jantung atau kena masalah jantung. Nah, tadi saya sampaikan di slide saya. Memang kalau kita mau bicara mengoptimalkan fungsi pompa jantung gitu kan, fungsi vaskular tubuh, pembuluh darah gitu ya, itu dengan exercise. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya NEPA tadi yang dibilang aktivasi yang bukan latihan fisik, NEPA itu punya dampak besar untuk kalori output kita. Artinya apa? Orang yang kalori outputnya lebih tinggi, maka dia akan lebih nggak gampang obes, nggak gampang gemuk, nggak gampang overweight. Sementara orang obes, orang yang lemaknya tinggi, itu kan punya efek jelek buat jantung. Jadi makanya kenapa orang-orang yang NEPA-nya tinggi itu juga dia baik sebenarnya secara mencegah penyakit, dia juga punya efek baik. Tadi dia mencegah obesitas. Di mana obes ini nggak cuma bicara jantung, obes itu bicaranya banyak. Bicara ke kanker bahkan sampai juga bisa ke diabetes pastinya, ke hipertensi juga, even sampai ke bicara osteoporosis, osteoartritis segala macam. Itu kan dia akar masalah, dan dengan NEPA yang baik, dengan NEPA yang cukup tinggi, orang lebih bisa mengendalikan kadar lemak tubuhnya tadi. Makanya itu juga efeknya bagus. Makanya kenapa saya tekankan, meskipun memang NEPA ini tidak setinggi efek latihan fisik dalam meningkatkan kebugaran, tapi secara kesehatan harian dia tetap diperlukan tinggi. Makanya kenapa dia juga bisa membantu untuk mencegah berbagai penyakit tadi saya katakan. Kemudian tadi bagaimana untuk orang yang sibuk di kantor ya dok ya. Jadi kalau kita bicara latihan fisik, memang salah satu barrier-nya adalah waktu. Salah satu challenge-nya lah, kalau saya lebih senang ngomongnya challenge. Karena memang kita mesti lihat itu sebagai satu tantangan yang saya yakin bisa saya lewatin nih. Itu adalah time, waktu yang memang apalagi sekarang orang Jakarta gitu ya, di luar Jakarta pun sama saya rasa dengan kesibukannya susah. Makanya kenapa ada latihan-latihan sekarang yang dibuat lebih singkat tapi lebih tinggi intensitasnya. Orang banyak menyebut dengan high intensity interval training atau HIIT. High intensity interval training sesuai dengan namanya. Dia itu high intensity tapi dibuat interval. Maksudnya gimana? Jadi ada caranya, ada kalanya dia latihan, kencang, misalnya contoh orang bikin lari nih di treadmill misalnya ya. Nanti dia buat misalnya 30 detik dia sprint. Dia sprint, kemudian dia 3 menitnya dia pakai buat jogging santai. 3 menitnya habis, dia jogging lagi. Sprint lagi, misalnya sprint lagi. Ngebut sprint. 30 detik selesai, istirahat 3 menit. Jogging. Nanti 3 joggingnya habis, sprint lagi. Jadi gitu, dok. Interval, ada fluktuasi intensitasnya. Nah, ini dikatakan bisa memangkas waktu yang tadinya butuh lama menjadi lebih pendek. Contoh, ada penelitian yang mengatakan latihan yang seharusnya dilakukan selama 45 menit ya, atau 40 menit saya lupa, itu bisa tergantikan dengan latihan high intensity interval training tadi HIIT yang hanya dilakukan 20 menit saja. Jadi salah satu cara untuk kita bisa melawan atau melewati challenge itu adalah dengan memilih latihan fisik yang mungkin lebih tinggi intensitasnya, tapi tadi lebih time efficient. Cuman ingat bahwa orang yang latihan fisiknya itu dibuat high intensity mesti dipastikan sehatnya. Karena kalau misalnya dia punya riwayat jantung, kemudian atau riwayat penyakit lain, atau juga misalnya cedera gitu, dia pernah cedera gitu kan, dia punya masalah di lutut, punya masalah di ankle, punya masalah di hip, kemudian kita paksakan dalam tanda kutip untuk high intensity meskipun interval, itu resikonya tetap ada. Jadi kalau mau HIIT, pastikan dulu kesehatannya dok. Mungkin begitu. Oke, baik dok, terima kasih dok. Sama-sama dok. Oke, berikutnya ada pertanyaan dok dari Pak Atino Hadiko dari NPUPHM mengenai tips untuk olahraga renang yang aman di era pandemi COVID ini seperti apa dok? Oke, jadi kalau kita bicara renang, itu memang sebenarnya dari air kolamnya sendiri, apalagi kolam renang umum yang mengandung kaplorit,
itu corona nggak bisa nyebar di situ. Kenapa? Karena memang K-port ini dia cukup kuat. Apa namanya? Dia itu kan mengandung klorin dan bromin istilahnya kalau K-port itu. Dua ini tuh merupakan suatu pembunuh virus yang sangat baik. Apalagi kalau kita bicara konsentrasinya, konsentrasi umum yang dipakai untuk kolam itu lebih tinggi daripada konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh virus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kadar airnya sendiri, itu tuh udah bisa ngebunuh corona sebenarnya. Jadi kalau kita bicara dalam airnya sendiri, kita nggak akan menemukan coronanya berenang-renang di situ, dok. Jadi nggak bakal ada virus corona yang mengambang atau berenang-renang gitu kan, karena kan dia juga nggak bisa berenang ya virusnya ya, dan juga nggak bayar tiket, jadi nggak boleh berenang di situ. Nah, kalau kita bicara resiko COVID-nya, itu terletak pada kerumunannya, dok, bukan pada air kolamnya. Artinya apa? Orang itu kalau kita bicara mau datang ke tempat kolam renang umum untuk berenang, maka dia akan menghabiskan sebagian besar waktu di kotak itu, di kolam itu. Nggak ada orang jauh-jauh ke kolam renang buat main di ruang ganti atau berenang-renang di saluran pembuangannya, nggak mungkin. Artinya apa? Semua orang yang kumpul di situ. Ditambah orang berenang itu nggak boleh pakai masker. Bukan nggak boleh, ya nggak mungkin pakai masker juga kan, dok, kalau lagi berenang gitu. Takut luntur maskernya. Oh, nggak, bercanda. Nah, kalau kita bicara orang yang berkumpul dalam satu tempat dan memang susah untuk menjaga jarak, disitulah COVID bisa menular. Karena kan kita nggak selamanya ada di bawah air kaporitnya. Kita pasti akan naik kan kepalanya. Apalagi kalau misalnya kita cuma main air yang memang cuma sepinggang gitu, misalnya airnya, atau cuma sepaha gitu kan, kita temenin anak kita berenang. Nah, itu di situ yang kita takut. Karena nggak mungkin pakai masker, orang pada lewat segala macam, ketemu batuk bersin, kena muka kita, udah selesai. Jadi saran saya kalau mau berenang, cari kolam yang sepi. Cari kolam renang yang memang ada beberapa sekarang di Jakarta udah mulai buka, bikin sistem booking. Jadi dibatasin jumlah pengunjungnya, cuma boleh sekian yang masuk, dan di kolam itu dibikin lintasan. Jadi nggak boleh pindah-pindah lintasan. Jadi biasanya satu orang dengan K-port yang cukup lah. Jadi memang bukan yang nggak boleh, bisa kok gitu. Walaupun orang bilang, tapi ntar air kolamnya kena mulut keluar gitu, dilepeh lagi loh, kan virusnya mati begitu kena K-port. Jadi yang takutnya adalah lebih ke arah tadi, seberapa mungkin kita jaga jarak di kolam. Itu sih, dok. Oke, dok, terima kasih, dok. Berarti bukan media air di kolam renang itu bukan media untuk penularan COVID, dok ya? Bukan. Tapi kerumunan yang menyebabkan penularan COVID ya? Yes, betul, dok. Oke, baik, dok, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, dok, dari Pak Tukiman, PHKT. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya biasanya lari di antara 5-14 km. Namun di 2-3 km pertama, saya itu ngos-ngosan, dok. Oke. Setelah itu, nggak terlalu ngos-ngosan seperti di awal. Itu kira-kira indikasinya seperti apa, dok ya? Oke. Jadi kalau saya lihat kasus seperti itu, mungkin lebih ke arah warming up-nya kurang, Pak, dok. Jadi saat kita lagi mau start itu kan kita mesti menyiapkan tubuh dulu untuk bisa menyediakan energi dan juga oksigen untuk seluruh tubuh supaya dia bisa bergerak sebagaimana yang dibutuhkan. Kalau misalnya seseorang itu langsung gaspol di awal, langsung lari teng gitu kan, tadi kan makanya 2 km awal tuh, bang, baru start banget kan, itu mungkin Bapak yang tadi bertanya itu lebih terlalu cepat naiknya. Jadi bodinya belum siap, tubuhnya belum siap untuk mensuplai energi dan juga oksigen, tapi sudah dipaksa untuk berlari cepat. Makanya kenapa saran saya kalau misalnya memang berlari, apalagi masuk ke dalam kategori long run ya, udah sampai 14 kilo, itu sarannya kita bikin proper warming up. Jadi kita warm up dulu, terus starting itu nggak langsung geber gitu. Kita mulai dari kecepatan yang ringan dulu, baru nanti kita bikin meningkat secara perlahan lah. Begitu mungkin, dok. Ya mungkin saya juga pernah ngalamin tuh, kalau olahraga intensitas yang kita naikkan sekarang udah ada, bisa selain yang dokter Tika sampaikan, kadang juga ada cedera, dok ya? Ya, betul. Yang kram. Nah, itu dia, dok, makanya. Jadi memang sarankan selain tadi warming up, juga kita progresin di latihan itu, nggak langsung tinggi, tapi santai dulu, pelan-pelan baru naikin, gitu. Oke, terima kasih, dok. Oke, pertanyaan berikutnya, dok, dari Pak Ruskandar, PHKT. Ini hubungannya dengan olahraga dengan obesitas, dok. Oke. Menanyakan
apa olahraga apa yang cocok untuk penderita obesitas, dok? Oke. Jadi kalau kita bicara obesitas tuh, Jadi kalau kita bicara seseorang dengan obesitas, kita perlu melihat 3 hal, dok, sebenarnya, dok. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada pasien obes. Yang pertama adalah orang dengan obes itu seringkali kebugarannya kurang baik, ya. Artinya apa? Kebugaran itu kita bicara tadi, bicara ototnya, kita bicara jantung parunya. Artinya kita mesti start dari yang low intensity dan low impact. Kenapa? Tadi karena kita nggak pengen ototnya jadi cedera atau tulangnya sendiri jadi cedera. Karena dia nggak siap badannya, karena nggak bugar tadi kan. Nah, tapi juga selain itu kita mesti lihat 2 hal lagi. Hal yang pertama adalah seseorang yang mengalami obesitas seringkali mengalami komorbid atau gangguan lain selain obesnya. Apa aja sih? Yang 2 ini tadi, yang satu dari segi metabolik, dok, dari segi metabolismenya, segi metabolisme gula, metabolisme lipid, lemak, dan juga mungkin kondisi organ lainnya seperti jantungnya juga. Misalnya gini, orang-orang dengan obesitas dia punya risiko yang besar untuk mengalami hipertensi. Orang dengan hipertensi nggak bisa sembarangan digeber, dok, untuk latihan fisiknya. Tadi yang saya katakan, jangan sampai dia punya hipertensi, kita geber latihan fisik, nyata naik tensinya malah stroke misalnya, atau serangan jantung. Kadang juga orang dengan obesitas bisa mengalami gangguan pompa jantung yang bisa bikin dia lebih gampang engap, lebih gampang ngos-ngosan, nggak bisa setinggi itu. Makanya kenapa kita mesti pastikan dulu orang obes ini dia punya gangguan jantung apa enggak, punya kelainan jantung apa enggak, punya masalah metabolisme gula apa enggak, gulanya gimana. Itu kita mesti kita pantau dulu nih untuk orang obesitas. Nah, yang selain itu juga orang obesitas yang ketiga itu seringkali mengalami masalah di sistem geraknya juga. Tadi yang saya katakan, sendinya itu biasanya ada peradangan. Contohnya OA, osteoartritis. Di hip juga, di pinggul. Kenapa? Karena orang obes itu dia bebannya besar. Yang diterima oleh si lutut, yang diterima oleh pinggul, itu dia besar. Sehingga sangat meningkatkan resiko kena OA atau peradangan sendi tadi. Nah, kalau orang obes yang mengalami masalah di lutut ataupun di sendi juga, ya kadang juga ada orang yang bukan di sendi, tapi lebih ke arah di otot atau di tendonnya, atau di fasianya. Di telapaknya yang sering sakit. Nah, ini contoh nih orang-orang yang sering kalau pagi-pagi baru napak itu perih telapaknya. Nah, itu fasianya namanya yang kena. Itu juga bisa karena memang obesitas. Nah, orang-orang yang mengalami masalah di sistem gerak ini kita mesti address. Mesti kita pastikan dulu aman apa enggak. Dan tadi mungkin perlu penyesuaian bentuk latihan fisiknya. Jadi mungkin orang-orang yang obes itu nggak bisa kita paksakan untuk jogging, event jogging mungkin nggak bisa. Karena memang tadi, resikonya untuk mengalami nyeri di lutut, di hip, cukup besar. Di ankle, di telapak kaki pun juga sama, itu cukup besar. Makanya kenapa kita sarankan untuk yang obes, apalagi yang BMI-nya di atas 30 misalnya, itu kita sarankan yang low impact, which is misalnya apa? Berenang, misalnya. Ini terlepas dari COVID sekarang agak susah ya nyari tempat kolam renang ya. Atau sepeda misalnya. Sepeda itu dia, bisa kita anggap sebagai sebuah latihan yang sifatnya low impact. Kenapa? Karena nggak ada benturan-benturan, nggak ada hentakan-hentakan di kakinya. Jadi lebih safe untuk yang obesitas. Dan tadi ingat bahwa kalau orang obes hati-hati dengan hipertensinya, dengan jantungnya, jadi pastikan dulu semuanya aman. Dan kuncinya adalah start dari bawah dulu. Progres secara bertahap. Mungkin begitu, dok. Oke, terima kasih, dok. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Aula Mutakin dari PHI. Dia menanyakan, saya suka iri dengan mereka yang bisa maraton hingga puluhan kilometer, sementara rasanya kok kita baru beberapa ratus meter aja udah ngos-ngosan. Karena agar kita tetap bisa berbesar hati, dok, ya, tetap sehat dan bugar. Mohon pencerahannya, dok. Oke, jadi kalau kita bicara kilometer, dok, juga Bapak yang bertanya, kilometer itu kita butuhkan kalau kita bicaranya adalah performance, ya. Karena tadi, ingat lagi, kalau kita tadi flashback ke slide saya yang ngomongin soal dosis latihan fisik, itu kan FITT, frekuensi, intensitas, time, sama type. Nggak ada jarak tuh, nggak ada distance, nggak ada D, nggak ada J. Artinya apa? Untuk bicara sehat, yang kita perlukan adalah durasi. Jadi, kalau misalnya nih, kita latihan fisik, misalnya lari atau jogging, dalam waktu sebut saja 30 menit cuma dapat 2 kilo misalnya, ya udah nggak apa-apa. Dapat 2 kilo itu kalau kita bisa cover dengan 30 menit, ya itu yang kita akan dapatkan manfaatnya secara kesehatan. Karena gini, dok, banyak banget orang-orang yang terlalu terobsesi sama jarak.
Jadi mereka tuh matok, pokoknya hari besok gue mesti bisa mencapai 10 km, saya misalnya. Nah ini kalau misalnya memang badannya belum siap, belum terlatih, jadinya bisa overtraining tadi, bisa berlebihan. Makanya kenapa orang kalau misalnya mau ngejar sampai ke bicara performance tadi kita bicara, karena kalau misalnya bicara jarak, kalau kita ngomongin misalnya atlet nih, atau misalnya pelari rekreasional yang memang dia punya program, dia pengen ikut event balap lari, ikut event race, mungkin perlu tuh untuk ngelihat progres jaraknya seperti apa. Tapi untuk orang yang baru mau mulai, apalagi dengan penyakit, misalnya kayak dengan obesitas, dengan overweight, dengan penyakit jantung apalagi, jangan bicara jarak dulu. Kalau baru mau mulai, kita jangan bicara jarak dulu, bicaranya waktu tadi. Nggak apa-apa. Jadi, jangan terlalu kita berkaca sama orang lain, jangan terlalu kita pengen buru-buru kayak orang lain yang memang sudah tadi. Pelari maraton juga mungkin dia awalnya sama kayak bapak Pak awalnya. Mungkin awalnya dia waktu belum latihan dia sama, berapa meter udah ngos-ngosan. Tapi karena dia konsisten, dia latihan mungkin bertahun-tahun, let's say, dia bisa mencapai lari sampai 42 km untuk maraton. Tapi untuk kita yang baru mau mulai, ya start dengan apa yang kita bisa dulu. Pelan-pelan kita tingkatin, kalau memang kita sehat, umur kita masih cukup muda, bukan nggak mungkin, kelak pada saatnya kita bisa juga kayak dia, yang sampai berpuluhan kilometer tadi. Mungkin begitu, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Oke, Dok. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Nurkosim dari PHM. Ini kembali lagi mengenai denyut nadi, Dok. Oke. Seseorang yang pada saat exercise di awal naiknya denyut nadi signifikan, mendekati range maksimum. Namun setelah itu cenderung turun dan stabil tidak naik lagi. Apakah dari case ini orang tersebut memiliki masalah di jantung atau tidak, Dok ya? Ya. Tadi Dok, sama lagi dengan kita bicarakan soal progresivitas load dan juga warming up di sebelum latihan. Jadi kan gini, kalau kita bicara nadi tinggi itu kenapa sih? Kenapa sih emang nadi itu tinggi? Nadi itu tinggi akibat dia dipaksa untuk memenuhi kebutuhan otot terutama. Kebutuhan metabolisme geraknya, gampangnya sih gitu. Nah, saat seseorang itu dia belum siap, maka tadi yang saya katakan, ototnya ngerasa butuh energi lebih, ototnya ngerasa butuh suplai darah lebih, sehingga jantung dipaksa untuk berdetak secara kencang. Makanya kenapa kita mesti ngelihat pertama, gimana nih speed di awalnya, bagaimana kecepatan lari pada saat berlari di awal, apakah jangan-jangan terlalu cepat untuk sebagai permulaan. Karena tadi kan kita bicara di tengah-tengah nadinya menurun, ya kita juga mesti ngelihat itu kecepatannya seperti apa. Apakah memang menurun, jangan-jangan pace-nya, atau memang sebenarnya dia stagnan, tapi tadi sudah bisa tersuplai itu darahnya, kebutuhan oksigennya, kebutuhan nutrisinya sudah bisa lebih terpasang dengan baik karena sudah dipakai untuk di awal, sudah dipakai di start di awal gitu loh. Ya kayak mesin lah, Dok, kayak mesin kan butuh dipanasinnya di awal ya. Kurang lebih sama lah konsepnya kayak begitu. Jadi kita pastikan sirkulasi kita cukup ada kuat untuk mensuplai darah, mensuplai oksigen dan juga nutrisi. Dengan tadi kita bikin awalnya itu jangan terlalu gaspol dulu buru-buru gitu. Mungkin begitu, Dok. Ya, oke, terima kasih, Dok. Sama-sama, Dok. Oke, berikutnya pertanyaan dari saudara Juin CKT. Menanyakan apakah ada perbedaan efek bagi atlet yang konsumsi plant-based dengan yang masih konsumsi daging? Oke. Jadi begini, Dok, kalau bicara plant-based itu memang sekarang ini plant-based itu ada yang benar-benar dia vegetarian, ada yang memang dia benar-benar dia lebih banyak mengkonsumsi nabati tapi masih mengkonsumsi daging. Jadi kenapa sekarang plant-based ini lagi hits? Karena memang dikatakan secara fisiologinya lah ya, itu makanan plant-based itu dia lebih menurunkan inflamasi tubuh. Dimana inflamasi tubuh ini kalau kita bicaranya penyakit, dia sangat berkontribusi terhadap berbagai hal termasuk diabetes. Makanya kenapa plant-based itu dia dikatakan cukup sehat lah untuk mencegah berbagai macam jenis penyakit. Meskipun juga saya mungkin harus melihat lebih lanjut terhadap bukti ilmiahnya. Karena memang ini kan termasuk yang baru ya, Dok, termasuk hal yang baru dan memang belum terlalu lama, dan sometimes namanya hal baru tuh penelitiannya belum banyak. Jadi kita juga masih, saya sendiri juga masih belum terlalu pengen mendorong supaya orang semua plant-based, enggak juga. Karena kita masih butuh bukti ilmiahnya. Tapi hal yang bisa saya sampaikan adalah
saat seseorang menjadi vegetarian atau plant based yang benar-benar nggak makan daging gitu ya, itu kita mesti perhatikan apakah dia bisa memenuhi berbagai jenis nutrisi yang dia perlukan. Contoh aja misalnya kayak kita bicara protein. Protein itu kalau kita bicara protein hewani itu dia lebih kompleks sebenarnya, lebih kompleks, kemudian cukup tinggi apabila dibandingkan dengan nabati, kecuali kalau memang seseorang yang vegetarian ini dia banyak mengkonsumsi kedelai. Jadi kalau kita lihat dari menunya vegetarian, itu yang menu yang paling sering dipakai untuk mengcounter atau mengcover kebutuhan protein adalah dengan kedelai. Jadi apakah seseorang yang plant based ini dia udah ngatur nih, jangan-jangan dia plant based tapi random, nggak ada kedelainya misalnya, dia banyaknya lebih ke sayur-sayuran hijau doang gitu kan, yang bukan kedelai, yang dikhawatirkan jadi kurang nih memenuhi kebutuhan proteinnya dia. Apalagi bicaranya atlet atau atlet rekreasional lah sebutannya ya, yang memang sangat butuh protein secara cukup. Kalau misalnya memang nyata dia nggak suka kedelai gitu ya, mungkin butuh suplementasi dari luar, butuh suplemen amino atau suplemen protein yang memang kita jadi butuhkan karena dia nggak mau makan daging, nggak mau makan telur misalnya. Kemudian juga bicara ada satu kondisi yang sering juga ditemukan pada atlet atau pada individu dengan vegetarian adalah vitamin B12 dok. Sometimes kita sering temukan orang-orang yang vegetarian itu dia ada kurang vitamin B12-nya. Padahal B12 ini kan dia penting ya untuk pembentukan darah, untuk sistem syaraf juga diperlukan. Jadi sarannya biasanya kita berikan juga suplementasi dengan menggunakan suplemen vitamin B kompleks atau vitamin B12-nya. Jadi gitu sih dok, silahkan kalau mau plant based, nggak mau makan daging juga ya itu hak teman-teman semua, tapi pastikan segala jenis makronutrien dan juga mikronutrien tetap terpenuhi. Begitu mungkin dok. Oke, terima kasih dok. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dok sebelum kita menutup sesi tanya jawab. Ya. Ini dari anonim. Oke. Dokter Andika, ya. Apakah saat ini obesitas menurut berdasarkan BMI itu bila nilai BMI di atas 27? Oke. Karena berdasarkan hasil CU beliau mungkin BMI 27 dikatakan obesitas, atau nilai BMI di atas 30. Oke. Apakah BMI di atas 30 dengan lingkar pinggang di bawah 90 cm tetap masuk obesitas ya dok? Contohnya kemudian pada kondisi seperti itu apakah tetap dibilang bugar dok ya? Oke, ini pertanyaan sangat menarik ya dan merupakan sebuah pertanyaan yang sangat baik untuk menutup nih. Jadi kalau kita bicara obesitas, by definition sebetulnya dia adalah kondisi di mana terjadi akumulasi lemak secara berlebihan. Itu definisinya. Definisi obesitas itu sebenarnya ke sana. Nah, tapi gimana sih cara kita bisa melihat cara melihat lemak tubuh itu berapa banyak? Itu salah satunya adalah dengan BMI sebenarnya. Jadi memang kenapa akhirnya dibuat BMI sebagai patokan seseorang itu obes apa enggak. Tapi kembali lagi ke definisi harfiahnya. Sebenarnya obes itu adalah yang dilihat itu lemaknya, bukan BMI-nya sebenarnya. Kenapa ini sebuah masalah yang perlu diperhatikan? Karena pada populasi tertentu, terutama tadi bodybuilder yang ototnya gede, itu dia lemaknya tipis. Tapi otot itu kan berat. Dia kan otot itu kan merupakan organ yang berat karena dia basah kan. Begitu ditimbang, itu dia pasti BMI-nya gede, BMI-nya tinggi. Apakah seseorang ini mengalami obesitas? Jadi nggak bisa dikatakan obesitas kalau dia memang karena ototnya yang besar. Makanya kenapa sekarang seringkali kita lebih menggunakan persen lemak tubuh. Dengan cara apa? Sekarang udah mulai banyak nih tes namanya BIA ya dok, Bioelectrical Impedance Analysis. Dimana seseorang itu dia yang megang besi dok, yang kayak sering di tempat-tempat gym gitu ya, dia megang logam, nanti alatnya ngebaca tuh persen lemak berapa, massa otot berapa, tulang sekian macam berapa, bisa kelihatan. Nah ini yang kita bisa pakai sebagai obesitas. Nah tapi kalau memang alatnya nggak ada, let's say sulit, memang ada studinya BMI itu pada populasi non atlet, pada populasi umum yang memang ototnya nggak gede-gede amat, itu berkorelasi dok dengan banyaknya lemak tubuh. Dan kalau kita bicara patokannya berapa, jujur saja kalau kita bicara Asia Pasifik yang saya pakai selama ini, itu bukan di 27, tapi juga bukan di 30. 30 itu untuk WHO yang umum general population secara dunia. Tapi kita punya patokan Asia Pasifik dok, yang lebih spesifik terhadap populasi orang-orang Asia
yang dipakai itu 25. Jadi 25 ke atas itu udah dianggap obesitas sekarang. Jadi emang lebih sadis ini, Asia Pasifik ini lebih ketat gitu. Karena dikatakan 23 aja, 23,5 gitu udah masuk overweight. Dan di atas 25 itu udah masuk obesitas. Jadi saya pakainya yang itu sekarang. Dan tadi sekali lagi, kalau memang kita ternyata melebihi BMI itu akibat otot kita yang memang besar, ya menurut saya nggak bisa dibilang obes. Dan sebaliknya, orang-orang yang memang misalnya dia BMI-nya kecil, tapi rupanya lingkar pinggangnya besar, itu malah punya risiko lebih tinggi untuk kena berbagai macam penyakit. Itu yang disebut dengan central obesity. Dan sekarang banyak juga disebut dengan normal weight central obesity, di mana secara BMI dia normal, tapi secara lingkar pinggang, secara lemak perut, dia obes. Dan ini bahkan dikatakan lebih berbahaya daripada orang yang obes badan badan. Jadi jangan merasa, gue perutnya buncit tapi BMI gue normal kok. Itu justru bahayanya lebih besar. Dikatakan lebih beresiko untuk bisa mengalami penyakit jantung, diabetes dan lain-lain. Jadi obes tidak sebatas ngelihat BMI, tapi juga berapa banyak lemaknya dan di mana lemak itu bersemayam. Karena sekarang udah mulai banyak dok, lemak itu yang kayak di bokong, di paha gitu ya, itu nggak terlalu bermasalah dibandingkan dengan lemak yang ada di dalam perut, di sekitar organ pencernaan atau lemak visceral. Itulah musuh sejatinya itu di situ sebenarnya, lemak visceral. Jadi sekali lagi bicara soal obesitas dan juga efek sampingnya atau komplikasinya itu tidak cuma bicara BMI, tapi juga bicara persen lemak, justru bicara soal persen lemaknya dan juga di mana lemak itu berada. Begitu mungkin dok. Baik dok, terima kasih buat Dr. Andika Raspati yang sudah menjawab pertanyaan tadi, dan pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir, dan karena waktu kita sudah habis, jadi bagi Bapak Ibu yang masih mempunyai concern terkait olahraga bisa melakukan hubungi fungsi medikal setempat atau bisa melakukan konsultasi Dr. Andika sesuai dengan jam prakteknya. Jadi kalau saya bisa menarik kesimpulan dari materi webinar hari ini, bahwa olahraga bisa dimulai kapan saja dan di mana saja, sekalipun kita punya penyakit atau komorbid, namun dengan dosis dan intensitas yang terbatas. Aktivitas fisik seperti nyuci, ngepel, dan lain-lain tidaklah cukup ya dok ya. Ya. Kita perlu lakukan olahraga atau exercise dengan frekuensi, intensitas, durasi, dan tipe olahraga yang terukur. Yes. Dengan melakukan olahraga yang terukur dan tepat akan meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh, khususnya kesehatan jantung. Ya. Jadi demikian dari moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam membawa acara webinar hari ini. Berikutnya saya serahkan kepada MC Mbak Yani untuk sesi berikutnya. Terima kasih dok. Sama-sama dok, terima kasih banyak.